Shalom, nama saya Hiskia Kanalung, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bethel Dewey Jakarta, semester 3, Prodi Sarjana Teologi. Dalam mata kuliah Teologi Sistematika 1 yang diampu oleh Bapak Lawrence Christian, saya belajar tentang prolegomena, bibliologi, dan teologi proper. Dari bagian teologi prolegomena yang saya dapat pelajari adalah pemahaman tentang apa itu teologi dan teologi sistematika. Teologi adalah ilmu pengetahuan tentang Allah dan hubungannya dengan alam semesta. Teologi sistematika dapat didefinisikan sebagai pengumpulan penyusunan secara ilmiah, perbandingan, pengungkapan, dan pembelaan semua fakta dari keseluruhan atau setiap sumber yang berhubungan dengan Allah dan karyanya. Penggunaan istilah teologi secara umum berhubungan dengan isi teologi Alkitabiah, teori fundamental, teologi sejarah, teologi etika, teologi praktika, dan teologi moral. Tujuan teologi adalah untuk mengetahui tentang Allah dan hubungannya dengan alam semesta, dan menunjukkan fakta tersebut sebagai suatu kesatuan yang rasional. Dari bagian bibliologi, saya belajar mengenai kewibawaan Alkitab, iluminasi, kanon, dan kritik teks. Kewibawaan Alkitab, bahwa Alkitab tidak ada kesalahan karena Alkitab asli. Alkitab adanya penerangan atau iluminasi dari Roh Kudus. Adanya kanon, Alkitab diilhamkan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Wahyu adalah pengungkapan kepada orang lain tentang perkara yang belum diketahui sebelumnya. Manusia memerlukan wahyu untuk mengetahui tentang Allah. Alkitab adalah sebagai wahyu khusus dari Allah, terbukti dari penggenapan nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Nubuatan tentang bangsa Israel dan juga tentang Yesus Kristus. Alkitab ditulis oleh kira-kira 40 penulis yang mencakup 1.500 tahun dan terdiri dari 66 kitab. Semuanya terlihat dalam satu kesatuan, Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Ayat kunci mengenai penghilaman Alkitab terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi keseluruhan Alkitab itu diilhami oleh Allah, oleh Roh Kudus, oleh nafas Allah. Firman Tuhan itu hidup. Dalam Perjanjian Lama itu dinafaskan, hidup, mempunyai sifat yang kekal. Alkitab itu firman Allah. Alkitab tidak keliru, Alkitab benar dan sempurna, berkuasa, dan sumber segala hikmat. Dalam teologi proper nih, kami juga belajar dalam Perjanjian Baru Alkitab mengandung otoritas. Alkitab di atas segalanya, lengkap dan cukup, yaitu tidak butuh wahyu lain. Menjadi dasar iman secara historis, benar, tidak dapat dibatalkan, dan kebenaran Alkitab mutlak. Selanjutnya iluminasi. Iluminasi adalah pekerjaan Roh Kudus dalam menerangi hati dan pikiran manusia untuk memahami isi firman Allah atau kitab suci. Iluminasi dapat salah karena banyak faktor seperti kebudayaan, pikiran, keterbatasan pengetahuan.
Oleh sebab itu, ketika seseorang membutuhkan iluminasi, maka iluminasi harus diterangi oleh Roh Kudus. Akibat iluminasi adalah orang duniawi akan nampak jelas tentang kebenaran. Iluminasi tidak sama dengan regenerasi atau kelahiran baru. Seseorang bisa saja memperoleh iluminasi, namun belum memperoleh keselamatan. Aspek penting sebagai hasil iluminasi adalah Roh Kudus memberikan kemampuan untuk memahami arti kitab suci. Roh Kudus menyebabkan kitab suci selalu menjadi baru setiap hari. Jadi setiap kali kita membaca kitab suci itu menjadi baru karena Roh Kudus yang mengungkapkan atau mengeliminasinya. Kanon adalah kumpulan tulisan yang merupakan patokan mutlak dan berkuasa atas iman, ajaran, dan kehidupan kekristenan. Selanjutnya saya belajar tentang kritik teks. Kritik teks adalah memberikan pendapat dalam sebuah teks, upaya untuk mengkritisi sebuah teks dengan tujuan untuk menunjukkan keasliannya. Teks yang asli. Siapa yang menulis, waktu, dan di mana ditulisnya. Kritik teks hanya ditujukan kepada naskah asli. Kritik teks adalah salah satu bagian untuk menjatuhkan Alkitab, karena Alkitab diserang untuk membuktikan bahwa Alkitab itu asli. Dengan kritik teks, ada usaha untuk penyelidikan sumber naskah asli dan dapat menemukan tempat penulisan, penulis itu sendiri, kesatuan, tujuan, gaya tulisan, pengaruh pada tulisan, dan kanon. Selanjutnya dalam teologi proper, saya belajar teori tentang Allah. Argumentasi tentang adanya Allah berupa argumentasi ilmiah, yaitu alam semesta adalah suatu akibat yang membuktikan adanya suatu sebab yang sempurna, yaitu Allah. Dan argumentasi Alkitabiah yaitu Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam teologi proper, saya belajar tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru menunjukkan kepribadian Allah. Elohim, Allah pencipta. Yahweh, aku adalah aku. El Elyon, Allah yang maha tinggi. El Olam, Allah yang kekal. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El Gibor, Allah yang perkasa. El Nose, Allah yang mengampuni. El Elmet, Allah yang setia. Yahweh Malak, Tuhan adalah Raja. Yahweh Nisi, Tuhan panji keselamatanku. Yahweh Rafa, Tuhan penyembuh. Yahweh Shalom, Tuhan damai sejahtera. Yahweh Jireh, Tuhan menyediakan. Yahweh Sikainu, Tuhan kebenaranku. Yahweh Elyon, Tuhan maha tinggi. Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Yahweh Syamah, Tuhan mahadir. Yahweh Roi atau Yahweh Rohi, Tuhan gembalaku. Dalam teologi proper saya juga belajar bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu pribadi. Allah itu pribadi yang hidup. Allah adalah Bapa. Allah itu Esa. Karena Tuhan adalah pribadi, maka kita bisa berkomunikasi dengan Bapa melalui Roh Kudusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah adalah sempurna dan saya belajar tentang kesempurnaan Allah. Kita dapat melihat daftar kesempurnaan Allah. Allah itu kekal, Allah itu bebas, merdeka, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, tidak bisa dimanipulasi, tidak terkejut dengan adanya gempa.
tidak takut dengan adanya badai, karena Allah itu bebas, merdeka. Allah tidak di dalam waktu, Allah ada di luar waktu. Waktulah yang ada di dalam Allah, karena Allah adalah Alfa dan Omega. Allah itu tetap tidak berubah. Allah itu tak terbatas. Allah itu maha suci, Allah itu kasih. Bukan mempunyai kasih, tetapi Allah itu kasih. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir, Allah itu maha tahu. Allah itu adil, Allah itu penguasa tertinggi, Allah itu benar, Allah itu esa. Terkadang kita sebagai manusia salah menilai tentang Allah. Kita berpikir Allah itu sama seperti manusia. Pemahaman kita, logika kita berpikir tentang Allah sebatas pemahaman logika dan pikiran kita. Namun Allah tidaklah demikian. Allah melebihi dari logika dan pengertian kita. Dia itu kekal. Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha kuasa, maha hadir. Saat ini hadir di sini, di tempat saya belajar, hadir di tempat Pak Lawrence, hadir di tempat hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam dan luar negeri di waktu yang sama, dan mendengarkan permohonan doa di waktu yang sama di tempat yang berbeda, karena Dia maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Luar biasa. Selanjutnya saya belajar tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Kita dapat melihat konsep mengenai Allah Tritunggal begitu sulit untuk dipahami dan diterima dengan akal. Namun Alkitab banyak menjelaskan keberadaan tentang Allah Tritunggal itu sendiri. Sangat sulit bagi manusia untuk memahami Allah Tritunggal, karena manusia adalah ciptaan. Bagaimana ciptaan bisa memahami pencipta? Terlalu sulit, terlalu sukar, terlalu tinggi, terlalu dalam. Tidak bisa dipahami oleh hikmat dan akal manusia, karena Allah adalah pencipta dari segala-galanya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Tuhan berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata kita di sana, menunjukkan bahwa ada 3 pribadi atau lebih dari 1 pribadi di dalam firman Tuhan tersebut. Dan itulah yang kami yakini, yang kita yakini, dan yang kita pelajari dalam teologi proper ini adalah Allah Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Allah Tritunggal dalam Perjanjian Baru tidak terlepas dari keesaan Allah. Bukan hanya dibicarakan dalam Perjanjian Lama saja, tetapi dalam Perjanjian Baru pun konsep ini dibahas untuk menunjukkan Allah Tritunggal juga ada di dalam Perjanjian Baru. Orang selalu salah mengerti mengenai Allah Tritunggal yang sesungguhnya. Kenyataannya Alkitab hanya menjelaskan sedikit saja mengenai konsep Allah Tritunggal, namun tidak berarti Alkitab tidak akurat dan tidak punya bukti kuat untuk menjelaskan mengenai konsep tersebut. Kita sudah lihat dalam Perjanjian Lama tentang konsep Allah Tritunggal, yang mana keterlibatan ketiga pribadi dalam peristiwa penciptaan manusia pertama, Adam. Dan dalam Perjanjian Baru seperti peristiwa pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan. Ketika Tuhan Yesus keluar dari Sungai Yordan setelah dibaptis, dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Roh Allah turun seperti seekor burung merpati. Ada 3 pribadi di sana. Allah Tritunggal adalah Allah yang dalam keesaannya adalah 3 pribadi.
hanya ada satu Allah, namun di dalamnya terdapat tiga pribadi yang kekal dan sederajat, sama dalam materinya, sama dalam keberadaannya, namun berbeda dalam pernyataan dirinya. Tiga pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal hanya dapat dimengerti dengan iman. Sebab dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Yesus Kristus, dapat membuat orang percaya bahwa Allah Tritunggal itu ada. Karena untuk memahami secara logika ketritunggalan Allah itu tidak mungkin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Lawrence Christian untuk pelajaran mata kuliah teologi sistematika. Kami sangat diberkati, saya sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan seluruh pelayanan Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.